Kalau dokter tapi diduga kuat terlibat terorisme, apa nggak boleh didor sama Densus 88? Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Kemudian petugas membawa tersangka ke Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta untuk penanganan medis. Namun yang bersangkutan meninggal dunia saat dievakuasi. Kalau saya jadi Densus yang memiliki kekuatan, keahlian, punya alat pertahanan diri, punya alat senjata yang lengkap, ya supaya masyarakat percaya dan yakin jangan dimatikan. Apa sih misalkan 15 orang Densus melawan satu orang yang sudah lumpuh seperti itu, apa susahnya tembak kaki aja? Dan seperti itu, atau kan rumah dia kan dokter ya, pasiennya banyak yang bersaksi. Saya dari dokter di sana, pasien gratis, orang antri setiap hari. Artinya itu rumah itu bukan rumah liar gitu. Jadi Dr. Sunardi ini bukan seperti misalkan buzzer yang alamatnya nggak jelas gitu. Bisa dikirimi surat, bisa didatangi dengan baik-baik, tidak perlu dengan tembakan mematikan seperti itu. Saya yakin Densus dilatih untuk melumpuhkan, bukan melawan. Iya memang dia cacat kakinya, tapi ngelawannya pakai kendaraan. Kan bayangin, bisa bahaya dong buat pengendara lain, buat orang yang lain yang ada di jalanan itu. Sementara dia lagi agak kalap kayak gitu. Sehingga kemudian langkah yang paling tepat yaitu melakukan pelumpuhan agar nggak membahayakan masyarakat dan juga tidak membahayakan petugas karena petugas ada di mobil yang lari kencang itu. Untuk Bapak Densus, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu untuk menembak orang-orang yang sudah terpapar virus Omikron, apalagi sampai melawan. Tidak ada cara lain harus melumpuhkan daripada Anda sendiri yang menjadi sasaran. Sebelum terkena sasaran, maka harus melumpuhkan terlebih dahulu. Saya sengaja membuat judul pembahasan kita kali ini dengan nada bertanya, sekaligus ingin menyindir pihak-pihak yang rasanya akan segera mencuatkan perkara ditembaknya seorang pria bernama Sunardi yang berprofesi sebagai dokter oleh Densus 88. Terlibatnya Densus 88 dalam perkara ini tentu saja terkait keberadaan Dr. Sunardi yang terindikasi kuat merupakan bagian dari kelompok terorisme dari Jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Laman CNN Indonesia menulis soal rekam jejak Dr. Sunardi seperti ini, yang sudah tidak bernyawa pasca ditembak oleh Densus 88 pada Minggu 11 Maret 2022 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang pertama pernah menjabat sebagai Amir Khidmat sebagai penasihat kelompok JI. Aktif di Lembaga Kemanusiaan Hilal Amar Society Indonesia atau HASI, yang ditengarai sebagai organisasi sayap dari JI yang diduga membantu pergerakan aktivis teror. HASI dinyatakan masuk daftar hitam terduga teroris organisasi yang berafiliasi dengan jaringan teroris di Indonesia melalui data Mabes Polri. HASI juga diduga kuat menggunakan Gedok sebagai yayasan kemanusiaan yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah. HASI tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Lampung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, hingga Makassar. Juga diduga ikut mendanai perjalanan komplotan teroris ke Suriah. Membaca informasi itu, kita bisa simpulkan sendiri seberapa bahaya Dr. Sunardi ini yang tidak mungkin akan diburu oleh Densus 88 kalau sekedar menjalankan profesi sebagai dokter biasa. Sebaliknya, profesinya sebagai dokter justru dapat dipakai sebagai kamuflase yang sempurna supaya memberi kesan dirinya sebagai orang baik dan sukar dipercaya jika memiliki peran penting dalam kaitan aksi radikalisme di negeri ini. Pada sisi lain, terungkap keberadaan terduga teroris yang lagi-lagi ada di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah rasanya patut mendapat perhatian serius. Karena kemungkinan daerah ini ditengarai menjadi lokasi favorit bagi keberadaan para terduga teroris untuk bersembunyi atau menjalankan aksinya. Belum lama ini, tepatnya Februari 2022, Densus 88 juga baru saja menangkap 4 terduga teroris dari kelompok JI di 3 daerah yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Sragen, Batang, dan juga Sukoharjo. Apakah kalau terduga teroris yang kebetulan berprofesi sebagai dokter tidak boleh diburu, juga tak boleh ditembak oleh aparat Densus 88? Jawabannya simpel. Tentu saja boleh. Apalagi semisal terduga teroris itu ada indikasi melawan ketika ditangkap
hingga berpotensi membahayakan nyawa aparat Densus 88. Kalau misalnya sudah menyiapkan senjata api, senjata tajam, atau malah menyiapkan bom sebagai bukti keseriusan dalam melawan dan ingin melukai aparat yang hendak menangkap. Kalau sudah begitu, mau orangnya berprofesi apa saja, perlakuan Densus 88 pasti akan sama, dengan melakukan tindakan yang tegas dan terukur seperti yang diberlakukan ketika mengamankan para laskar FPI di jalan tol yang lantas berujung pada tewasnya para laskar pembela Rizik Syihab itu. Pilihannya kan cuma dua, menembak atau ditembak. Kalau mau ditingkatkan lagi dari segi potensi bahaya, pilihannya pun sangat dilematis karena bisa kehilangan nyawa. Pilih mana, yang mati terorisnya atau dari pihak Densus 88? Jelas saya pilih yang mati terorisnya. Betul begitu kan saudara-saudara? Jadi, mari kita bersiap untuk melawan setiap narasi yang sebentar lagi akan muncul atau malah sudah muncul saat pembahasan ini kita buat. Yang intinya, berusaha membangun opini bahwa Densus 88 telah menembak mati seorang dokter. Mereka yang seolah terlihat membela Dr. Sunardi itu rasanya tidak benar-benar memperdulikan profesi sebagai dokter, tapi hanya ingin mengaburkan status terduga yang terkait aksi terorisme di negeri ini. Kita doakan pula bahwa kesiagaan aparat keamanan akan terus terjaga. Karena biasanya setelah ada berita penangkapan teroris, apalagi ini sampai ada yang ditembak mati, wah, ini akan ada perlawanan baik secara langsung dari pihak kelompok yang terkait JI, para simpatisan, hingga politisi kardus dan tidak nasionalis yang terlihat lebih condong membela oknum teroris daripada melihat negeri ini aman, tentram dan tidak terganggu oleh setiap aksi terorisme yang belakangan cukup marak di negeri ini. Profil Dr. Sunardi menjadi perbincangan warganet karena ditembak mati oleh tim detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Polri. Dr. Sunardi ditembak mati lantaran melakukan perlawanan kepada petugas yang dapat membahayakan petugas dan masyarakat sekitar. Peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Bekonang, Sukoharjo depan Cendana Oli pada Rabu 8 Maret 2022 lalu. Peristiwa ini membuat publik mencari tahu informasi tentang profil Dr. Sunardi. Dr. Sunardi diduga sebagai anggota dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah yang pernah menjabat sebagai Amir Khidmat, Deputi Dakwah dan Informasi. Lantas siapakah Dr. Sunardi yang ditembak mati oleh tim Densus 88 ini? Berikut ini adalah profilnya. Sunardi merupakan pria yang berprofesi sebagai dokter. Sunardi membuka praktek di rumahnya di RT 3 RW 7 Kampung Bangun Harjo, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan kartu tanda penduduk miliknya, Dr. Sunardi lahir di Sukoharjo 10 Mei 1968. Ia memiliki 4 orang anak dan 1 istri yang juga merupakan seorang dokter. Pada riwayat pendidikannya, dia jurusan Ilmu Kedokteran Universitas 11 Maret Angkatan 1986. Diketahui bahwa Dr. Sunardi juga terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Sukoharjo. Menurut penuturan warga sekitar, Dr. Sunardi merupakan seorang yang tertutup, tidak pernah hadir dalam acara warga seperti kerja bakti dan rapat warga, dan bahkan ia tidak pernah bertegur sapa dengan warga. Dr. Sunardi hanya terlihat ketika sedang di masjid dan langsung kembali ke rumah selesai beribadah masjid. Selama tinggal di Sukoharjo, Dr. Sunardi belum menyerahkan kartu tanda keluarga dan juga kartu tanda penduduk kepada RT setempat sebagai pendataan. Dr. Sunardi dan keluarganya bukan merupakan asli dari Kelurahan Gayam. Dr. Sunardi merupakan pendatang yang membeli salah satu rumah di desa tersebut yang menjadi tempat tinggal